Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah ataupun asal-muasal suku Gayo yang ada di Indonesia. Asal-muasal ataupun sejarah suku Gayo di Indonesia belum diketahui pasti hingga sekarang karena masih banyak berita simpang siur mengenai sejarah suku Gayo sendiri. Banyak para ahli yang sudah melakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana sih cerita sejarah ataupun asal-muasal suku Gayo. Namun hingga sekarang belum ditemukannya bukti yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui sejarah kota Gayo sendiri. Jika dilihat dari perjalanan waktu, masyarakat suku Gayo di Indonesia tidak tiba-tiba muncul di kolong langit dunia. Mereka pasti mempunyai sejarah seperti kelompok etnik atau suku-suku lain di Nusantara, seperti suku Aceh, Batak, Jawa, Melayu, Minang, dan Madura. Walaupun kajian antropologi tentang asal-usul suku Gayo di Indonesia menurut pengetahuan belum begitu jelas dan benar, tetapi ada beberapa literatur atau dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan keotentikannya. Di antaranya adalah dalam buku Monografi Daerah Aceh Tengah 1981, bahwa penduduk yang tergabung dalam suku Gayo pada mulanya berasal dari Melayu tua, yaitu sejenis kelompok atau bangsa Melayu yang pertama mendiami kepulauan Indonesia. Berdasarkan sejarah, sebenarnya orang Gayo sudah ada sejak pra-Islam sesuai dengan pernyataan C. Snook Hurgronje dalam bukunya Het Gajoland and Sydney B. Womert, menjelaskan bahwa orang Gayo ketika itu masih anamistis, sudah Gayo namanya. Namun, bukanlah timbul sesudah orang Batak diislamkan. Pernyataan C. Snook ini selaras dengan pernyataan M. J. Melalatoa bahwa pada masa sebelum Islam, konon sudah ada suatu kerajaan di daerah Gayo, sekarang bernama Kerajaan Linge. Sekarang muncul pertanyaan baru, kapankah Kerajaan Linge itu berdiri? Kapan Kerajaan Linge itu berdiri hingga sekarang belum diketahui keterangannya secara pasti. Namun, dari berbagai keterangan yang ada dari berbagai sumber, tanpa ada kesimpang siuran. Kalau sekiranya Kerajaan Linge ini berdiri setelah Islam datang ke Tanah Gayo, diperkirakan sekitar tahun 800 Masehi. Dalam sumber lain, Kerajaan Linge ini berdiri pada abad ke-5 Hijriah atau abad 11 Masehi. Sudah tentu banyak ahli yang mencatat kapan berdirinya Kerajaan Linge, namun hingga sekarang belum diketahui secara pasti kapan berdirinya kerajaan tersebut. Namun sudah dapat dipastikan bahwa Kerajaan Linge berdiri pada masa pra-Islam datang ke Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Fatah, NIM saya 19040539. Saya dari Pendidikan Biografi Universitas Samudra Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai makna budaya dan sumang di Aceh Gayo. Nah, sebelum saya membahas tentang apa itu sumang, saya akan membahas dulu mengenai budaya. Nah, budaya sendiri merupakan salah satu tingkah laku atau perilaku yang sudah dilakukan turun-temurun. Nah, budaya Gayo sendiri itu merupakan suatu tindakan ataupun suatu aktivitas yang dilakukan sehari-hari yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sumang. Nah, sumang sendiri merupakan suatu hal abnormal yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah dewasa. Nah, yang hal tersebut sangat dilarang oleh adat budaya Aceh Gayo. Nah, semisalnya itu hal-hal yang dilarang seperti berzina atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh lainnya. Dalam masyarakat Gayo, budaya sumang merupakan model pendidikan, yaitu sebagai pola dasar untuk istilahnya seperti pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, munculnya budaya sumang ini itu dikarenakan ada suatu sikap mendidik dari beberapa orang tua yang ingin memanusiakan anaknya itu sebagai manusia paripurna. Nah, budaya sumang ini itu tidak jauh berbeda dengan istilahnya seperti budaya untuk mengajarkan anak-anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk.
dalam artian mengajarkan hal-hal yang baik-baik, misalnya mengajarkan sopan santun, akhlak mulia, terus mengajarkan tidak boleh melakukan hal ini, hal itu, dan lain-lain. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nilai-nilai suku Gayo. Dalam suatu masyarakat, lazimnya memiliki sistem nilai yang dapat dirinci menjadi nilai adat istiadat, budaya, nilai pengetahuan, nilai religi, dan secara kronologis ada beberapa sistem nilai yang dapat dijadikan upaya membangun masyarakat Gayo yang lebih maju, sejahtera, dan martabat, yaitu muhkemal atau harga diri, tertib, setia, semayang atau kasih sayang, mutentu atau kerja keras, amanah, musyawarah, alang tulung, berat bebantu atau tolong menolong, dan besi kelemen pas atau rasa malu. Selanjutnya, adat kematian. Dalam tradisi masyarakat Gayo, ketika ada seorang muslim meninggal dunia, maka pihak keluarga akan mengadakan keselamatan kenduri di hari ke-44 atau disebut sawahlo, yang dihadiri oleh keluarga dan tetangga untuk membaca tahlil dan doa keselamatan secara berjamaah yang dinakodai oleh imam atau orang yang dipercaya keluarga, yang serta dengan jamuan makan bersama. Dalam hajatan kenduri 44 hari ini, keluarga yang meninggal menyiapkan bahan makanan terdiri dari 2 tahap, yaitu makan siang dan makan malam. Pada acara siang, pihak keluarga menyiapkan makanan dengan istilah makanan 4 perkara. Pihak keluarga atau ahlu bait melakukan penyerahan kepada orang yang memimpin doa berupa 1 bambu pinang 1 buah, 14 lembar daun sirih, gempir, konfol atau sejenis kulit kayu, dan 1 buah jarum yang ditusuk ke dalam kunyit. Selanjutnya, disiapkan batil berisikan sirih, sepiring putut, bersembalah ilang atau beras ketan yang sudah dimasak dicampur dengan gula aren, apan berkuah sebanyak 44 buah betih atau padi singrai, pisang dan telur yang sudah matang, dan 2 piring nasi putih dan gulai ayam, bermacam ikan, segelas air putih, 3 gelas kopi, sedikit garam yang disediakan di dalam piring kecil, cuci tangan, dan berbagai kue yang disukai almarhum semasa dia hidup, dan diakhiri dengan makan siang bersama jamaah tahlil. Baiklah, nama saya Nabila Agusti Wijaya Syafira. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Saya akan membahas tentang adat perkawinan Gayo. Menurut adat masyarakat Gayo, perkawinan dengan sistem endogami atau kawin satu belah, perkawinan ini dilarang karena mereka kayak masih ada ikatan persaudaraan dan ada ikatan darah. Dan ada 3 macam jenis perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Gayo. Yang pertama itu ada kawin ango atau juelan. Itu bentuk perkawinan yang mengharuskan pihak calon suami seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan seorang istri. Yang kedua itu ada kawin angkap. Itu bentuk perkawinan yang memiliki ketentuan yang harus ditaati oleh seseorang pihak laki-laki atau suami ditarik ke dalam belah istri.
Dan yang ketiga itu ada kawin kusukini, itu bentuk perkawinan yang memberi kebebasan kepada suami istri untuk memilih tempat tinggal dalam belah suami atau belah istri. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan adat turun tanah suku Gayo. Turun tanah atau yang biasa disebut Putron Anu dalam bahasa Aceh adalah tradisi masyarakat Gayo untuk membawa bayi turun ke tanah dengan suatu upacara. Arti dari istilah Putron Anu ini sendiri diambil karena pada zaman dahulu masyarakat Aceh tinggal di rumah panggung, sehingga mereka menurunkan bayi dari rumah ke tanah. Selain itu, ada juga adat pegidong anak, di mana masyarakat kampung dan tokoh yang paham akan tradisi membawa bayi ke masjid, sungai, atau tempat yang dinasarkan khusus sesuai dengan tujuan hajatan Putron Anu untuk dimandikan oleh salah satu orang tua kampung yang paham agama. Selanjutnya, upacara bersanji mengumandangkan lagu-lagu atau salawat. Ada beberapa hal yang dilakukan pada proses ritual Putron Anu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesiju. Pesiju adalah upacara yang dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar dijauhkan dari musibah. Yang kedua, cuko adalah proses potong atau mencukur rambut, dilakukan dengan memotong sebagian dari rambut si bayi. Selanjutnya, yang ketiga, pencicap. Pencicap adalah memberikan cicipan kepada bayi untuk memperkenalkan rasa seperti rasa manis. Selanjutnya, gebohnan atau pemberian nama adalah suatu hal yang sangat penting bagi bayi. Pemberian nama ini yang baik kelak akan memberi berkah bagi si bayi. Selanjutnya yang kelima, Putron anak dan pagidong anu. Upacara ini dilakukan dengan berbagai ritual khusus yang dipimpin oleh tokoh yang sudah ahli. Selanjutnya, yang keenam, mengaji. Mengaji adalah kegiatan untuk mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta. Selanjutnya, nomor 7, Sanidiyah adalah membacakan tahlil, tahtim, dan surah-surah pendek. Yang terakhir, yang ke-8, bersanji. Hal ini dilakukan pada saat proses Putron Anu. Tidak semua dilakukan, tergantung dengan tujuan ataupun hajatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan adat sudat rasul pada suku Gayo. Cara hitam bagi anak laki-laki di suku Gayo didiskusikan oleh sejumlah tokoh adat dengan pihak lain yang terkait, dilakukan dengan cara memandikan anak dahulu, lalu dikenakan pakaian putih sebagai pertanda si anak memulai kehidupannya sebagai seorang muslim, lalu disyahadatkan yang dilanjutkan dengan doa bersama. Kemudian diserahkan kepada mudim ataupun ahli khitan.
Seorang mudim memiliki pisau kecil yang seolah-olah dikeramatkan, yang dibungkus dengan kain putih dan merah. Dalam perannya, selain memakai obat penyembuh luka, hitam berupa batang keladi. Saat memulai hitam, mudim membaca doa dan memukul bagian dalam si anak, dan hitam sudah berlangsung. Tidak ada darah yang keluar karena sudah dipantan ataupun dihentikan darahnya. Setelah hitam sembuh dalam waktu seminggu, mudim diundang kembali sebagai penghormatan serta tanda ucapan terima kasih. Mudim tidak dikenakan biaya sama sekali. Pada saat itu juga diundang sanak keluarga dan diadakan kanduri sebagai pengumuman jika si anak sudah dikhitan. Namun tidak begitu bagi perempuan. Khitan perempuan dilakukan secara rahasia ataupun tersembunyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Listianingsih, NIM 1904050, Unit 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang adat dan budaya Gayo, di mana saya akan menjelaskan tentang adat kenduri sawah. Nah, kenduri sawah itu merupakan acara syukuran gitu, disertai dengan doa dan makan bersama oleh para petani. Biasanya itu kenduri sawah itu dilakukan pada saat musim tanam dimulai kayak gitu. Nah, tradisi ini dilakukan secara turun-temurun kayak gitu, karena kan para petani itu mengharapkan keberkahan sekaligus bermunajat kepada Allah agar sawahnya tuh terbebas dari hama kayak gitu. Kita tuh berdoa kayak gitu agar dimana kita ketahui bahwasanya kan sekarang tanaman itu mudah sekali gitu terserang penyakit kayak gitu, jadi kita berdoa kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada adat kenduri laut. Nah, di mana adat kenduri laut ini masyarakat Gayo merupakan bukan lagi kegiatan yang baru kayak gitu, melainkan sudah tradisi yang dilakukan sejak zaman nenek moyang dulu kayak gitu. Nah, di mana dilakukan terus hingga sampai saat ini kayak gitu, karena mereka semata-mata gitu ya berdoa agar hasil tangkapannya itu dapat melimpah kayak gitu dan dijauhkan dari yang namanya kecelakaan laut. Kita kan nggak tahu gitu ya yang namanya musibah, jadi kita berdoa kayak gitu agar dapat hasil tangkapan pun yang melimpah kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang kenduri maulid. Nah, biasanya kenduri maulid itu dilaksanakan untuk memperingati hari maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, bagi masyarakat Aceh, kenduri maulid itu diadakan seiring dengan ritual maulid kayak gitu. Nah, maulid itu biasanya kan dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu maulid awal, maulid tengah, dan maulid akhir kayak gitu. Nah, dalam acara ini masyarakat itu selalu mengundang sanak saudara kayak gitu, kerabat, imam, kepala desa, dan anak-anak yatim kayak gitu agar acara maulidnya itu lebih terlihat ramai kayak gitu. Mereka sama-sama merayakan maulid itu dengan semangat kayak gitu. Jadi makanya mereka mengundang orang-orang banyak kayak gitu agar datang ke acara maulid tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.